Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Irfan Septiansyah, Eskom MCE, selaku Kepala Sekolah SMK Al-Hikmah. Yang kami hormati Bapak Subiono, selaku Ketua Jurusan MPL. Yang kami hormati Bapak Dr. Dian Rahadian, MPD, selaku pengaku mata kuliah Teknologi Pendidikan. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan. Saya Farid Firdaus. Saya Romi Tri Saputra. Dan inilah video pembelajaran dari kelompok kami. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini, yang pertama adalah siswa dapat memahami struktur dasar tabel pada HTML. Yang kedua, siswa dapat membuat tabel yang baik dan benar pada HTML. Kemudian untuk indikator pembelajarannya ada 3. Yang pertama, siswa dapat memahami struktur dasar tabel pada HTML. Yang kedua, siswa dapat memahami komponen dasar tabel pada HTML. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis serta memodifikasi sintaks tabel pada HTML. Nah, untuk itu langsung saja ke materinya. Untuk materi yang pertama, kita akan memahami bagaimana struktur dasar dari sebuah tabel. Nah, tabel ini biasanya digunakan untuk menampilkan data yang tabular. Nah, sama halnya ketika kalian membuat tabel di Microsoft Word ataupun Excel. Contohnya seperti misalkan kalian ingin membuat sebuah jadwal piket ataupun laporan keuangan. Nah, pastinya kalian akan menampilkannya dalam bentuk tabel supaya lebih mudah difahami. Sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, ada baiknya kita pelajari dulu bagaimana struktur dasar dari sebuah tabel. Bagian yang horizontal ini kita sebut sebagai baris. Nah, kemudian untuk bagian yang vertikal dari atas ke bawah ini kita sebut sebagai kolom. Nah, kemudian perpotongan antara baris dengan kolom itu kita sebut sebagai sel, atau di HTML disebut sebagai data. Nah, kemudian langsung saja kita ke pembuatannya. Nah, biar lebih gampang, saya akan membaginya menjadi 2 bagian, yaitu tabel sederhana dan tabel yang kompleks. Nah, langkah pertama ketika kita membuat sebuah tabel ialah harus dibungkus dengan table. Kita akan membuat sebuah baris. Nah, baris itu direpresentasikan dengan tag TR ya, atau table row. Kemudian setelah itu ialah dengan membuat kolom. Nah, kolom ini direpresentasikan dengan tag TD atau table data. Nah, jadi struktur dasarnya seperti ini ya. Tag table dulu, setelah itu TR, baru kemudian TD. Nah, langsung saja kita ke contoh implementasinya. Nah, di sini kita mempunyai sebuah table dengan 2 buah TR. Nah, artinya tabel ini nantinya akan terdiri dari 2 buah baris karena TR-nya pun ada 2. Nah, kemudian di masing-masing TR-nya itu mempunyai 2 buah TD. Nah, berarti di sini kita akan mempunyai sebuah tabel dengan 2 buah baris dan masing-masing dari baris tersebut mempunyai 2 buah kolom. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, loh kok nggak ada bordernya, nggak ada garisnya? Nah, itu karena kita belum menambahkan atribut border ya. Jadi biarkan dulu seperti ini. Nanti untuk bikin garisnya kita pelajari di materi selanjutnya. Nah, lanjut ke yang kompleks. Nah, apa bedanya tabel kompleks ini dengan tabel yang sederhana? Nah, bedanya adalah di sini kita mempunyai sebuah header. Nah, headernya pun bisa berbagai macam ya. Nah, di sini saya mencontohkan 2 saja. Ya, headernya ada yang di atas seperti ini, kemudian ada juga yang 2 sumbu, horizontal dan vertikal seperti ini. Nah, untuk struktur penulisannya seperti ini ya. Jadi tabelnya itu terbagi menjadi 2 bagian ya. Ada T-head ya, kemudian ada T-body. Nah, kemudian bisa kita lihat masing-masing dari TR-nya ini memiliki TH atau header. Jadi di sini kita akan membuat sebuah tabel dengan 2 buah header, 2 sumbu ya, horizontal dan vertikal. Nah, kemudian bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi
di bagian handle-nya itu teksnya jadi tebal ya. Dan untuk tag bodinya, di bagian bodinya itu teksnya biasa ya, cetaknya reguler, tidak bold. Nah, itu saja untuk materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai atribut-atribut yang ada pada tabel HTML. Yaitu di sini kita akan membahas yang pertama atribut border, yang kedua line, yang ketiga cell padding, dan yang keempat cell spacing. Yang mana atribut ini membantu tabel yang kita buat agar terlihat lebih rapi dan lebih estetis. Nah, sebelumnya teman-teman kita telah membuat tabel kompleks pada HTML, yang mana kemudian kita sekarang akan menambahkan atribut-atribut ini ke dalam tabel yang kita buat sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu kita akan menambahkan atribut border pada tabel kita, yang mana atribut border ini yaitu untuk memberikan garis batas di sekitar tabel dan selesai. Nah, caranya yaitu kita tinggal menambahkan atribut border ini pada table. Ini border, kita misal di sini kita kasih satu pixel. Nah, ini. Kemudian atribut yang kedua yaitu line. Line ini yaitu digunakan untuk mengatur posisi teks atau elemen yang ada di dalam tabel. Kita bisa mengaturnya itu ke kiri, ke kanan, dan cara penulisannya yaitu kita tinggal menambahkan atribut ini ke dalam tag yang ada pada kode kita. Di sini saya akan menambahkan atribut line di tag tr. Left, itu kiri, line, right, begitu kanan. Kita lihat hasilnya. Nah, itu teman-teman. Yang ketiga kita akan mengatur isi sel dan itu dengan menggunakan cell padding ya. Yang mana cell padding ini caranya kita tinggal menambahkan atribut cell padding pada tag table pada sama seperti border. Kita lihat cell padding, dan kali sini kita kasih 5 pixel. Kita lihat hasilnya. Nah, yang terakhir kita akan menambahkan atribut cell spacing, yang mana atribut ini digunakan untuk mengatur jarak antar sel dalam tabel. Caranya kita tinggal menambahkan atribut cell spacing ini ke dalam tag table yang ada pada cell spacing. Kita kasih misal 5. Kita lihat hasil. Nah, kenapa di sini ada dua garis ya, dua garis? Karena ini akibat dari atribut cell spacing. Jadi bila mana kita kasih cell spacingnya itu 0 pixel, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai atribut border, line, cell spacing, dan cell padding. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara menggabungkan sel pada HTML menggunakan atribut col-span dan row-span. Atribut-atribut ini membantu kita membuat tabel yang lebih fleksibel dan terstruktur sesuai kebutuhan. Yuk kita pahami lebih dalam. Nah, baik, yang pertama-tama mari kita bikin dulu sebuah tabel ya, dengan memasukkan source seperti berikut.
Kita coba. Nah, kita buka menggunakan PNG aja ya. Nah, seperti ini ya tampilannya untuk tabel-tabelnya. Nah, kita lanjut membuat untuk call span dulu ya. Yang pertama, call span di sini itu kan menggabungkan dua baris itu ya, dua baris yang atasnya maka kita tidak memerlukan ini. Kita hapus saja, tapi kita masukkan format call span seperti berikut ya. Nah, di sini call span ukurannya 2. Ini jangan dulu ditutup ya. Nah, call span-nya 2. Kita masukkan tulisan yaitu span 2. Nah, seperti ini ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Maka digabung yang tadi kolom 1 baris 2 sama kolom 1 baris 3 kita gabung. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, lanjut kita membuat row span ya. Nah, row span di sini kan menggabungkan dua baris, satu baris ya yang terdiri dari beberapa kolom. Maka kita akan memasukkan, baris yang pertama tadi kita hapus aja ya. Nah, seperti ini, hapus. Yang baris kedua juga hapus saja. Yang ketiga juga hapus. Nah, di sini kita akan memasukkan formatnya seperti berikut. Row span. Tiga saja. Sini kita masukkan tulisan row span 3 ya. Nah, seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita start. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Kesimpulan dari video pembelajaran kali ini, tabel digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom. Nah, dalam tabel ini memiliki beberapa elemen-elemen yang penting. Yang pertama itu tabel sendiri, yang kedua ada TR, yang ketiga ada TH, dan yang keempat ada TD. Nah, untuk atribut-atribut tabel kita di sini membahas 6 atribut. Yang pertama itu border. Border digunakan untuk menentukan lebar garis tepi tabel. Kedua ada line. Line ini untuk mengatur perataan tabel secara horizontal. Dan yang ketiga ada cell padding, yaitu untuk mengatur jarak antar sel dalam tabel. Yang keempat ada cell spacing, yaitu untuk mengatur jarak antar konten dalam sel dengan tepi sel. Nah, yang kelima ada row span, yaitu untuk menggabungkan beberapa baris pada satu sel. Yang keenam yang terakhir itu call span, yaitu untuk menggabungkan beberapa kolom pada satu sel. Semoga harapannya dengan adanya video pembelajaran ini teman-teman bisa memahami serta mempraktikkan sendiri mengenai dasar-dasar tabel pada HTML. Jangan lupa di akhir video ada kuis evaluasi yang harus teman-teman isi ya. Kami pamit undur diri. Saya Akmal Ramadan. Saya Farid Firdaus. Saya Romi Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.